Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah tes diskusi. Nah, seperti apa sih tes diskusi itu? Mari simak penjelasan berikut. Apa itu diskusi? Pernahkah kalian berdiskusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Adapun pengertian tes diskusi adalah sebuah teks yang di dalamnya membahas suatu permasalahan yang disertai argumen atau pendapat, baik itu argumen yang pro atau mendukung maupun yang kontra atau menentang, dan diakhiri dengan simpulan. Adapun fungsi tes diskusi ada 5. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Yang kedua, mendapat pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang ketiga, bertukar pikiran, pendapat, dan gagasan. Yang keempat, menambah hubungan sosial dengan orang lain. Dan yang kelima, sebagai wadah pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Ada 7 jenis-jenis diskusi. Yang pertama simposium, kedua seminar, ketiga konferensi, keempat diskusi panel atau kelompok, kelima muktamar, keenam kongres, dan yang ketujuh lokakarya. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari ketujuh jenis-jenis diskusi ini, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, simposium. Simposium merupakan serangkaian ceramah atau pidato pendek di depan peserta dari seorang pimpinan guna mendiskusikan bersama-sama serta menarik kesimpulan terbaik dari hasil diskusi. Kedua, seminar. Seminar adalah pertemuan khusus yang digelar dengan sistematis serta menjunjung tinggi nilai akademis dengan tujuan untuk mengerjakan studi secara menyeluruh terkait suatu topik tertentu. Ketiga, konferensi. Konferensi adalah pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan guna bertukar pendapat atau berunding terkait sebuah masalah yang akan dihadapi secara bersama-sama. Keempat, diskusi panel atau kelompok. Diskusi panel atau kelompok adalah suatu forum pertukaran pikiran yang dikerjakan oleh sekelompok orang dengan saling berhadapan. Seperti contoh di atas, ada beberapa siswa yang sedang melakukan diskusi panel atau kelompok. Kelima, muktamar. Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi yang digelar oleh pimpinan pusat di dalam suatu organisasi. Keenam, kongres. Kongres merupakan suatu pertemuan besar para wakil organisasi, baik itu organisasi sosial, politik, hingga organisasi suatu keprofesian, seperti arsitek, dokter, guru, seniman, atau lainnya, guna mendiskusikan atau mengambil pada sebuah topik permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Dan yang ketujuh, lokakarya. Lokakarya merupakan suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh para ahli dalam bidang tertentu guna membahas suatu isu yang berhubungan dengan keahlian mereka. Selanjutnya, struktur tes diskusi. Ada 3 struktur tes diskusi. Yang pertama, pendahuluan atau isu. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Dan yang ketiga, kesimpulan. Pendahuluan atau isu. Ada 3 poin penting pada bagian pendahuluan atau isu. Yang pertama, pernyataan untuk membatasi topik. Yang kedua, latar belakang topik. Dan yang ketiga, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Selanjutnya, isi atau rangkaian argumen. Nah, pada bagian isi atau rangkaian argumen ini terdapat serangkaian paragraf berisi ide pokok atau pendapat baik pro maupun kontra serta alasan logis yang mendasari pendapat tersebut dan disampaikan dengan bahasa yang persuasif. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan memuat simpulan argumen dari pendapat pro dan kontra. Kemudian memperlihatkan evaluasi argumen yang paling efektif dan berisi rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan.
Materi selanjutnya yaitu ciri kebahasaan tes diskusi. Ada 7 ciri kebahasaan tes diskusi. Yang pertama, kalimat aktual atau kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Kedua, kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Ketiga, kata emotif. Keempat, bahasa evaluatif. Kelima, modalitas. Keenam, konjungsi. Dan ketujuh, kohesi dan koherensi. Mari kita simak pembahasan berikut untuk mengetahui ketujuh ciri kebahasaan tes diskusi. Pertama, kalimat aktual atau menunjukkan waktu sekarang. Kata-kata yang menunjukkan waktu sekarang misalnya adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, dan sebagainya. Kedua, kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Misalnya, percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, dan harap. Ketiga, kata emotif. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Misalnya kata ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, umal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, dan lembut. Keempat, bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya kata penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, dan hanya pilihan. Kelima, modalitas atau disebut juga sebagai derajat kepastian. Misalnya kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, dan hampir tidak pernah. Keenam, konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Misalnya kata dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain mengapa, juga, dalam hal lain, atau pertama, kedua, akhirnya, tanpa memperhatikan, tidak semua orang setuju, sementara, meskipun, yang utama, pada akhirnya, sebab, dan oleh karena itu. Dan yang ketujuh, kohesi dan koherensi. Kohesi adalah wacana atau teks yang memiliki perpautan bentuk, sedangkan koherensi adalah wacana atau teks yang memiliki perpautan makna. Materi terakhir yaitu langkah-langkah menyusun tes diskusi. Ada 4 langkah-langkah menyusun tes diskusi. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, menyampaikan isu berdasarkan topik. Yang ketiga, menulis pendapat pro atau kontra. Dan yang keempat, menulis simpulan. Terima kasih sudah menyimak materi pelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat memahami materi tes diskusi. Sampai jumpa di materi selanjutnya.